Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairun Muqtadir Alim. Ana min faslil awal fi syu'bati ta'limil lughatil arabiyyah fil jami'ati Makassar Al-Hukumiyah. Tayyib, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara urgensi media pembelajaran menurut Al-Fauzan dan Zaid Ali Taili. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu sangat penting karena dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami pelajaran. Nah, adapun urgensi atau manfaat dari media pembelajaran menurut Al-Fauzan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Isra'ut Ta'lim atau memperkaya pendidikan. Maksud dari memperkaya pendidikan di sini adalah bagaimana dalam penggunaan media pembelajaran itu dapat memperkaya pengalaman siswa untuk merasakan secara langsung proses pembelajaran serta dapat menyampaikan pelajaran dengan cara-cara yang menarik melalui media pembelajaran. Kemudian manfaat yang kedua adalah tahqiqu iqtisadi ta'lim. Terwujudnya pendidikan yang ekonomis. Yang ekonomis di sini maksudnya dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan media pembelajaran maka pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan akan lebih menghemat waktu, menghemat tenaga pendidik dan juga menghemat biaya pendidikan. Karena dibandingkan dengan tanpa menggunakan media pembelajaran, mungkin itu akan lebih memakan waktu yang banyak dalam menjelaskan materi pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan medianya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah al-musa'adatu ala istithari ihtimamil tilmidhi wa isba'u hajatihi litta'allum. Membantu membangkitkan minat siswa dan memuaskan kebutuhannya untuk belajar. Nah, dengan adanya media pembelajaran maka akan membangkitkan semangat atau membangkitkan minat siswa dalam belajar karena kebanyakan siswa itu ketika proses pembelajaran yang monoton hanya gurunya atau pendidiknya hanya menjelaskan saja mungkin akan mengurangi atau menurunkan minat siswa dalam belajar. Nah, dengan adanya media pembelajaran insya Allah akan membantu siswa dalam meningkatkan lagi minatnya dalam belajar. Kemudian manfaat yang keempat adalah al-musa'adatu ala ziyadati hibratut tilmidhi. Membantu meningkatkan pengalaman siswa. Nah, dengan media pembelajaran, maka peserta didik dapat mendapatkan pengalaman langsung yang membuatnya lebih siap belajar. Pengalaman langsung di sini misalkan dapat memahami pelajaran dari media-media yang digunakan oleh sang pendidik. Kemudian manfaat yang kelima adalah al-musa'adatu ala ishtiraki jami'u hawasil muta'allim fi amaliyati ta'lim. Membantu partisipasi semua panca indera dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran maka akan membantu kontribusi atau penggunaan panca indera dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan atau mengikut sertakan panca indera dalam proses pembelajaran itu akan lebih membuat siswa mudah dan paham tentang pembelajaran yang disampaikan. Ketika ia mampu untuk menggunakan pendengarannya dan matanya, indera pendengaran dan penglihatannya dalam pembelajaran, dengan media-media pembelajaran, maka itu akan lebih mempermudah siswa dalam mengingat pelajaran dan juga memahaminya. Kemudian manfaat yang keenam adalah membantu menambah kontribusi positif peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar. Nah, jadi dapat kita lihat bahwasanya manfaat media pembelajaran menurut Al-Fauzan ini lebih terfokus pada bagaimana pengalaman siswa, bagaimana pengalaman dari manfaat siswa yang didapat oleh siswa seperti pengalaman langsung serta bagaimana sih
serta bagaimana siswa dalam meningkatkan minatnya dalam belajar, dan juga bagaimana dalam penggunaan media pembelajaran ini membuat proses belajar mengajar itu lebih efektif. Nah, kemudian kita melangkah ke pendapat dari Zaid Abi Taili yang membagi manfaat media pembelajaran dalam 3 bagian. Yang pertama adalah untuk muta'allim atau yang pertama adalah untuk muallim atau guru, yang kemudian yang kedua adalah untuk muta'allim atau pelajar, dan yang ketiga adalah untuk muhtawi atau materi dari materi yang disampaikan. Jadi dengan media pembelajaran, maka manfaatnya bagi guru, dia dapat memperbaiki atau mengatasi kekurangan-kekurangan pelafalan atau pengucapan dalam belajar. Nah, kemudian manfaat untuk muta'alim atau pelajar sendiri, membantu memperluas bidang keahlian siswa, kemudian membantu siswa dalam mengatasi dan mencari pemecahan masalah terhadap pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Nah, dengan adanya media pembelajaran, tentu ini akan bermanfaat bagi siswa dalam bagaimana dia aktif dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian manfaat untuk muhtawi itu adalah agar pembelajaran itu lebih terkesan kepada siswa. Dia lebih pembelajaran atau materi yang disampaikan itu lebih terkesan dan dapat diingat oleh siswa, dan juga semakin mampu mengatasi permasalahan penggunaan waktu yang kurang efektif, dan juga dapat mengefisienkan tempat, dapat tempatnya itu lebih fleksibel. Nah, misalkan dengan menggunakan media pembelajaran seperti video yang dikirim melalui handphone atau internet, itu siswa dapat mengaksesnya. Jadi dia lebih dimanapun dia berada, dia dapat melihat materi pelajarannya. Nah, dari penjelasan atau dari urgensi atau manfaat media pembelajaran menurut Al-Fauzan dan Zaid ini, tentu kita sudah dapat melihat perbedaannya. Jadi Al-Fauzan itu lebih menekankan kepada bagaimana manfaat media pembelajaran itu terhadap pengalaman langsung siswa, dan juga bagaimana efektivitas dari media pembelajaran. Kemudian menurut Zaid itu lebih menekankan kepada secara khusus lagi, dikhususkan untuk ketiga bagian, yaitu bagaimana manfaatnya terhadap muallim, muta'alim, dan muhtawi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.